Dari tayangan hari ini, anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adik-adik, hari ini belajar dan mengenal tentang pertanian. Yuk kita belajar bersama. Salah satu program untuk mendukung ketahanan pangan ialah Minapadi. Minapadi telah lama dikembangkan di Indonesia dan merupakan salah satu PK atau heritage sistem produksi pangan. Minapadi sendiri membudidayakan padi dan ikan di lahan yang sama dan merupakan wujud dari penerapan budidaya berkelanjutan. Selain itu, keuntungan dari segi ekonomi pun lebih besar dari hanya sekedar menanam padi. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu dari 10 provinsi utama pengembangan minapadi di Indonesia. Kondisi demografis dan sosial ekonomi masyarakatnya memberikan keuntungan yang menjadikan usaha budidaya perikanan yang terintegrasi dengan pertanian sejak dulu menjadi andalan masyarakat Jawa Barat. Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang menggalakkan minapadi. Pemirsa, sebelum kita menjalankan usaha budidaya dengan metode minapadi, ada baiknya kita mengenal lebih jauh apakah yang dimaksud dengan minapadi itu sesungguhnya. Dengan mengetahui secara menyeluruh tentang minapadi, diharapkan kita menjalankan sebuah usaha yang menguntungkan, berkelanjutan, serta selaras dengan alam atau sektor lain. Untuk itu, mari kita berbincang dengan Pak Ade selaku Ketua Pokdakan KUB Minapadi Karangpawitan. Halo Pak, selamat siang. Saya Ade dari kelompok Minapadi. Ya, dan informasi yang dapatkan, bagaimana sih Pak caranya budidaya perikanan lewat metode minapadi ini? Teknik budidaya perikanan minapadi itu ada dua tekniknya. Satu pengembangan pemeliharaan di bawah dengan sistem tumpang sari. Kalau disebut tumpang sari itu ya nanti padi nanam padi, ikannya ditanamin gitu. Satu itu. Yang kedua penyelang. Kalau penyelang kayak mesin sawah sambil nunggu semaian padi numbuk, selang dulu nanam ikan kayak begini gitu, kayak sekarang kayak anggarannya kayak begini. Ini namanya penyelang. Kalau penyelang yang tadi yang di zona yang kecil itu masih lanjut tanam lagi ke sawah-sawah gitu ya, itu yang tadi yang pertama yang kecil. Yang sekarang penyelang yang konsumsi yang kedua, jadi nanam petani itu sampai 12 7 semua. Yang gede itu satu kali siap konsumsi, langsung panen langsung ke pasar gitu ya. Sekarang siap konsumsi 20 cm sampai 25 cm itu. Kalau ya ukuran 1 kilo itu antara 7 yang kayak ini gitu. Ini siap konsumsi, siap ke pasar. Sebelum ada padi, kalau sawahnya udah dibajak, udah dikasih pupuk, baru tanam ikan. Setelah semaian jangka waktu antara 20 sampai 25 hari. Tunggu semaian istilahnya itu. Kalau semaian udah nyampe 25 hari, si penyelang baru dipanen. Di penyelang ada dua sistem yang dipakai. Ada sistem dari telur umur 20 hari baru disebar ke penyelang. Ada yang gede langsung umur 12. Nah ini kalau tanaman ini siap untuk dikonsumsi di pasar. Jadi sekali tanamnya. Kalau yang pertama yang kecil itu bisa lanjut ke minapadi. Yang di minapadi sekarang yang nanam di minapadi dari tanam padi
bulan dari penanaman tandur kalau di sini tanam. Jadi yang kecil tadi itu ditanam, nanti udah 30 hari setelah atau 20 hari setelah tanam, dari tandur itu dipanen lagi. Dipanen itu hasilnya kira-kira sampai 7 atau 8 baru pemupukan. Kalau dari pemupukan situ itu ditanam lagi, hasil terakhir itu 60 hari dari 0 sampai 60 hari tanam padi tandur sampai penyiangan kedua itu selisih waktunya 60 hari. Hasilnya ya ini antara 20 sampai 25 cm. Kalau di kilo itu 1 kilo 5 kilo. Bapak, terima kasih banyak atas informasinya yang saya dapatkan. Semoga informasi Bapak menjadi inspirasi buat calon Ikan nila. Ini usia berapa panen, Pak? Kira-kira bulan lebih. 3 bulan ya, hampir 100 hari ya, Pak ya. Iya, Terus hampir. padinya perlu pemupukan nggak, Pak, dengan sistem apa? Ini pemupukannya kira-kira ya satu kali lah. Hanya 1 kali ya. Sedikit Ya. Lainnya pakai kotoran ikan ini. pakai kotoran ikan saja itu. Bagaimana pemirsa, setelah melihat tayangan kami, kini makin terbukti bahwa usaha budidaya mina padi merupakan budidaya berkelanjutan, ramah lingkungan, menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, menurut kamu apa saja kelebihan dan kekurangan sistem budidaya mina padi? Jelaskan. Dicatat ya. Kamu apa saja kelebihan dan kekurangan sistem budidaya mina padi? Jelaskan. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Sahabat Biosains, nasi dan masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena nasi merupakan salah satu makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Dengan seiring berkembangnya zaman dan pola pikir manusia, beras organik menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia. Ingin tahu seperti apa beras organik? Jangan kemana-mana. Sains, kini orang mulai memikirkan betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan dan lingkungan sekitar. Dan mulai beralih kepada pola hidup green lifestyle. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi bahan pangan organik. Sahabat Biosains, kali ini saya sedang berada dengan Pak Sugianta. Sugianta ini merupakan salah seorang dosen dari Agronomi dan Hortikultura Institut Pertanian Bogor. Dan beliau juga sebagai seorang peneliti yang meneliti beras organik ya Pak ya. Nah, sahabat hari ini ingin tahu lebih jauh nih Pak, beras organik itu seperti apa sih Pak? Ya, beras organik adalah beras yang diproduksi secara organik.
artinya prosedur produksinya mengikuti aturan pertanian organik. Pertama menggunakan seluruh inputnya adalah input organik. Seluruhnya ya Pak ya? Inputnya organik. Inputnya itu apa aja Pak? Inputnya itu misalnya pupuk. Pupuknya kita pakai pupuk organik, tidak boleh pakai pupuk yang anorganik ya, seperti pupuk anorganik itu urea, TSP, KCL, pupuk buatan lah. Ya, kita pakai pupuk yang organik gitu. Kemudian pestisida yang buatan tidak boleh juga dipakai, begitu kan. Nah, benihnya juga benih dari budidaya organik gitu. Jadi semua inputnya ada dari input organik. Nah, selain inputnya nih Pak, adakah syarat-syarat lainnya yang membuat bahwa tanaman ataupun beras ini dikatakan sebagai organik Pak? Betul. Jadi untuk memproduksi beras organik itu ada aturannya ya, ada aturannya. Misalnya dalam terus sudah diusahakan pertanian organik. Oh, berarti harus 2 tahun dulu Pak? 2 tahun dulu. Jadi misalnya ini dari anorganik, kemudian mau masuk organik musim pertama, itu belum dikatakan organik. Belum dikatakan organik. Nanti baru setelah 2 tahun, misalnya 4 musim gitu, nah itu baru dikatakan organik. Kenapa harus 2 tahun Pak? Apakah ada tersendiri atau emang di peraturan seperti ini gitu Pak? Memang di aturannya seperti itu, tetapi mengapa 2 tahun? Jadi itu kalau dalam 2 tahun itu kandungan anorganik, apakah itu pestisida atau pupuk anorganik, diharapkan padi yang kita tanam hanya mengambil input dari organik. Hampir tidak ada bedanya penampakannya ya. Hanya memang mungkin kalau dianalisis di laboratorium, misalnya residu pestisida, itu pasti beda, berarti tidak ada kan, karena tidak pestisida begitu. Kemudian memang testimoni mengatakan ada yang lebih gurih, ada yang lebih tahan lama, tapi itu kan testimoni ya, tidak ilmiah ya. Tapi saya kira analisisnya terutama kalau pestisida dan unsur-unsur anorganik itu tidak ada. Berarti secara physically tidak ada perbedaan yang menonjol ya Pak ya? Kalau diuji di laboratorium baru kelihatan. Nah, kalau manfaatnya sendiri kan dari beras-beras yang non organik dengan beras yang organik ada keunggulan masing-masing gitu Pak? Ya, karena gini, organik itu lebih ke arah satu kesehatan. Ya, karena dia mengandung bahan-bahan anorganik yang berbahaya, pestisida, apakah itu logam berat gitu ya. Nah, kalau dua organik keuntungannya ramah lingkungan pasti kan. Nah, kalau kita aplikasikan terus-menerus input-input anorganik, itu akan membuat kemunduran lahan, kemudian tadi pencemaran lingkungan dan sebagainya dan lingkungan. Tetapi memang pada awal-awalnya biasanya perubahan dari anorganik ke organik produksi relatif turun. Oh, awal-awal ya Pak ya? Awal-awalnya, walaupun nanti kemudian akan konstan begitu. Ya, berarti salah satu manfaat ataupun keunggulan dari beras organik adalah yang ramah dan tentunya juga menyehatkan tubuh kita dibandingkan beras non organik ya Pak. Untuk budidaya sendiri Pak, apakah ada perbedaan antara menanam padi organik dengan padi non organik? Ada perbedaan yang signifikan atau seperti apa Pak? Kalau cara budidaya ya sebenarnya kalau seperti pengolahan tanah, kemudian tanam dan sebagainya relatif sama, tetapi input yang penting. Inputnya termasuk air irigasi yang masuk itu harus ada perlakuan atau jaminan bahwa itu tidak terkontaminasi organik. Oh, berarti benar-benar dari input dan lain sebagainya itu harus organik. Terima kasih banyak Bapak. Baik, Mas Haikal, sama-sama. Dan informasinya terima kasih banyak Pak. Nah, sahabat Biosains, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Sugianta tentang beras organik. Nah, kita akan melihat cara budidaya beras organik. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, jelas apa masyarakat beralih mengkonsumsi beras organik? Dicatat ya.
Dan mengapa masyarakat beralih mengkonsumsi beras organik? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Sahabat Biosains, dalam budidaya beras organik, pemberian pupuk memang sangatlah penting. Nah, kali ini saya akan mengajak sahabat Bio untuk mengunjungi salah seorang petani yang membuat pupuk organik dari sisa jerami. Ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa nih, Pak? Lagi pengolahan pupuk. Oh, lagi pupuk jerami ya. Kita lagi bikin pupuk. Sedikit ganggu nggak apa-apa ya? Enggak apa. Ganggu. Kenapa? Mau nanya-nanya nih, Pak. Sahabat Ya. Biosains ingin tahu lebih banyak, Pak, tentang pupuk organik gitu. Iya. Nah, kan Bapak kan sekarang lagi olah pupuk organik apa ya? Iya. Nah, sebenarnya pupuk organik itu apa sih, Pak? Nah, kalau pupuk organik, kalau itulah, kita nggak usah terlalu ini. Jadi pupuk yang diproduksi dari hasil alam juga. Oh, berarti alam ya, Pak ya? Alami semuanya, Pak ya? Seperti jerami, terus pupuk kandang, daun-daunan yang bentuknya hijau-hijauan aja lah. Kita aduk campur satu, lalu kita fermentasi, bikin pupuk organik. Campurannya selain bahan-bahan organik kayak daun ataupun jerami, Ada sekam pakai sekam juga. sekam bakar lah. Nah, manfaatnya nih, Pak. Kira-kira kan banyak di kalangan petani kan banyak jenis-jenis pupuk ya, Pak ya. Nah, manfaat dari pupuk organik ini dibandingkan pupuk yang lainnya seperti apa, Pak? Manfaatnya satu lebih murah. Lebih murah ya? Lebih murah daripada kita misalnya beli pupuk kimia gitu kan, pupuk kayak urea lah, semacam urea itu. Karena kita kan bisa bikin sendiri. Benar. Kita nggak usah beli seperti pupuk kandang. Kita tinggal kalau kita kebetulan punya hewan ya, kayak domba, sapi, Punya ternak ya, Pak ya? Ternak, itu kan bisa dipakai. Nah, sahabat Biosains ingin tahu lebih jauh nih, Pak. Gimana sih caranya untuk membuat pupuk organik ini, Pak? Sebenarnya nggak sulit. Ah. Kalau bikin pupuk organik itu udah sebenarnya nggak sulit, karena kita udah disediakan bahan-bahannya itu dari kita sendiri. Pupuk kandang, terus daun-daunan kayak misalnya ada pohon pisang yang udah ditebang itu kan bisa dicacah. Iya. Ya cacah, terus daun-daun pokoknya bentuk hijau aja deh, apa aja gitu. Apapun bisa ya, Pak? Pupuk Yang organik ya, bisa. Pak? Nanti dicampur, diaduk. Termasuk arang sekam. Dikasih arang sekam Dikasih juga? arang sekam. Nah itu diaduk, terus udah selesai diaduk rata, itu dengan air, itu tambah air. Kita tutup rapat. Itu sampai berapa lama, Pak? Nah itu jadi. Udah bisa kita pakai? Cuma nanti karena ditutup ya, kalau itu terlalu panas, karena mungkin panas kan, itu ada fermentasinya itu jangan sampai lebih dari. Kalau udah lebih nanti buka aja. Dibuka, biar dinginkan dulu, karena biar mikrobanya nggak mati gitu kan. Wah, Karena kalau pupuk boki itu kalau ya kita pakai itu kan mikrobanya itu. Oh iya. Ternyata Pak Asep untuk membuat pupuk organik ini benar-benar butuh kesabaran ya, Pak ya? Oh iya betul. Sama. Sahabat Biosains, tadi kan pembuatan pupuk organik bersama Pak Asep. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, jelaskan cara membuat pupuk organik. Dicatat ya. Jelaskan cara membuat pupuk organik. Jawablah pertanyaan itu sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya.